Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ferdian. Saya Willis Cahyo Pamungkas dari kelas D4 Sistem Kelistrikan 4E. Ya, kali ini akan mempresentasikan tentang operasi cara penggunaan FEM Tools. Berikut videonya. Poin yang pertama adalah mengubah atau men-setting rasio CT, yaitu dapat kita temukan pada bagian scaling. Nah, di sini terdapat banyak sekali tabel ya, yaitu jika kita ingin men-setting atau mengubah rasio CT, di sini tersedia CT primary dan CT secondary. Yaitu primary adalah sisi primernya dan secondary sisi sekundernya. Jadi misalkan kita mengganti nilai 10 ini dengan nilai 200 misal 200, kemudian kita enter untuk setuju. Kita mengeklik tombol right yang ada di atas untuk menjalankan. Nah, di sini trying to open communication port, jadi maksudnya belum tersambung pada alat, maka belum bisa berjalan dengan baik. Poin yang selanjutnya adalah memonitor harmonisa, yaitu dapat kita temukan pada bagian ini current harmonics. Nah, di sana terdapat 4 tabel ya. Ada tabel kecil, yaitu di sana tabel kecil yaitu terdapat tulisan THD, yaitu kepanjangannya total harmonic distortion dalam bentuk persen. Jadi untuk total dari masing-masing tabel yang ada di bawah ini, totalnya ada di atas ini. Kemudian yang di bawah 3 tabel yaitu individual harmonic atau masing-masing harmonic arus. Itu ada di tabel yang ketiga yang di bawah. Nah, ini mengapa kita temukan berwarna merah dan ada poinnya tulisan 2. Nah, jadi mengapa 2? Karena memang belum beroperasi, jadi nilainya masih 2. Nanti kalau misalkan sudah beroperasi, nilainya akan lebih meningkat. Dan di sini ada poin yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini maksudnya harmonik kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Poin selanjutnya yaitu memonitor fasor arus, dapat kita temukan pada bagian fasor diagram. Nah, di sini terdapat 4 tabel ya, seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah sebagai keseimbangan pembebanan atau ya, jadi keseimbangan pembebanan dari ketiga line atau line 1, 2, 3 atau RST mungkin ya, seperti itu. Jadi ketiganya nanti keseimbangannya dapat kita pantau dengan tabel yang ada di pertama ini. Mengapa nilainya 0? Memang karena belum beroperasi. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah ada 3 tabel. Ada 3 tabel untuk menunjukkan masing-masing line 1, 2, 3 atau ST seperti itu. Nah, perlu diketahui jika konfigurasi pemasangan CT dilengkapi dengan ZCT atau Zero Sequence Current Transformer, maka dapat memonitor juga arus urutan 0, yaitu arus yang mengalir di netral. Nah, kemudian untuk PT-nya jika dilengkapi dengan Broken Delta Connection, maka dapat juga memonitor tegangan urutan 0. Poin selanjutnya adalah men-setting over current relay atau OCR, yaitu ada di bagian over current stage di sini. Nah, di sini dapat kita temukan ada 3 bagian, yaitu yang pertama untuk OCR jenis inverse, yang stage kedua digunakan untuk OCR jenis definite, dan yang ketiga OCR jenis constantaneous dengan tujuan mengukur arus gangguan yang sangat besar. Nah, di stage 1 ini dapat kita temukan jika kita mengeklik tanda centang, maka kita menggunakan relay monitor tersebut. Nah, kalau kita tidak centang, maka kita tidak menggunakan monitor ini. Nah, pada bagian ini kita dapat menemukan ada pick up setting. Nah, di sini kita dapat menentukan berapa nilai yang akan kita gunakan untuk relay OCR ini, dan kemudian delay curve family. Di sini kita dapat memilih jenis dari menyeting arus OCR ini. Jadi kita dapat pilih ada DT atau definite time, IEC atau inverse, dan juga constantaneous. Nah, untuk
khusus untuk IEC atau inverse, di sini kita dapat memilih pada delay type, yaitu ada 4 pilihan, yaitu normal inverse, very inverse, extreme inverse, dan juga long time inverse. Nah, kemudian untuk poin inverse time coefficient K di sini itu adalah perhitungan konfigurasi proteksi. Mengapa di sini overcurrent stage memiliki 3 stage, yaitu agar dapat melakukan koordinasi atau proteksi dengan baik. Nah, untuk overcurrent relay kita di sini menggunakan tipe 50/51. Poin selanjutnya adalah setting protokol komunikasi yang dapat kita temukan di bawah. Jadi di scroll di bagian bawah. Yaitu di sini ada, karena kita protokol komunikasinya yang digunakan adalah IEC 60870/5/103. Nah, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu ada main configuration seperti ini tabelnya, dan selanjutnya adalah data configuration yang seperti ini tabelnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.